Selamat pagi Dunsana Ranah Minang dimanapun barado. Baka Dunsana Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya Putri Febrina Marlini, hadir kembali di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Program makan bergizi gratis di Sumatera Barat belum dilaksanakan secara menyeluruh. Penanggung jawab Badan Gizi Nasional di Sumatera Barat bungkam. Bolos saat jam pelajaran berlangsung, belasan siswa terjaring razia di Payakumbuh. Seorang ibu rumah tangga di Pasaman mengubah sampah plastik menjadi batu bata. Seorang warga Nagari Sialang, Kecamatan Kapur 9, 50 Kota, dilaporkan hilang terseret arus sungai usai pulang dari ladang. Korban yang bernama Hariman dilaporkan hanyut terseret arus sungai saat menyeberang bersama 2 rekannya. Saat mereka menyeberang, debit air sungai lebih tinggi dari biasanya, dan mereka hanya mengenakan pelampung seadanya. Namun saat menyeberang sungai, genggaman tangan korban terlepas dari tangan temannya. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi korban dinyatakan hanyut. Tim SAR gabungan hingga Selasa siang masih melakukan pencarian dengan membagi 3 tim dan menyusuri aliran sungai hingga radius 2 km. Kondisi membahayakan manusia, 1 orang terseret arus sungai di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur 9. Korban berjumlah 1 orang atas nama Pak Hariman, umur 60 tahun. Hari ini pencarian hari kedua, kita membagi dengan 3 seru 1 dan seru 2 melakukan penyisiran pada skuting darat, dan seru 3 melakukan penyisiran dengan menggunakan SCR. Saat ini, tim SAR gabungan masih terkendala dengan derasnya aliran sungai akibat intensitas hujan yang tinggi, serta warna sungai masih keruh. Sesuai standar operasional prosedur, proses pencarian terhadap korban hanyut di sungai ini akan dilakukan selama 7 hari. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Dua orang warga pesisir selatan yang berasal dari Kampung Lubuk Begalung, Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, dilaporkan hilang dan hanyut terseret arus sungai saat hendak menyeberang sungai sepulang dari ladangnya di Kampung Pasialaweh, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang. Peristiwa itu berawal saat kedua korban, Zainuddin, yang berusia 70 tahun, dan menantunya Mawi, dan berumur 40 tahun, pulang dari ladang dan hendak menyeberang sungai yang dangkal. Namun naas, saat menyeberang, tiba-tiba saja air bah datang dari hulu dan langsung menghanyutkan mereka berdua. Warga yang melihat kejadian itu langsung melaporkannya kepada pihak terkait. Saat ini, tim SAR gabungan mencari korban dengan cara menyusuri sungai dari lokasi awal kejadian hingga menuju ke hilir sungai sepanjang 3 km dengan cara berjalan kaki. Sulitnya medan yang ditempuh dan banyaknya bebatuan, serta arus sungai yang deras, menyebabkan tim kesulitan mencari korban dengan menggunakan perahu karet. Meski demikian, petugas mengupayakan pencarian, dibantu dengan pesawat nirawak. Datang air bah atau debit air yang meningkat secara tiba-tiba dan mengakibatkan 2 orang tersebut hanyut terbawa arus. Itu dengan penyisiran di kanan kiri sungai karena kontur sungai yang tidak memungkinkan untuk kita turunkan perahu karena banyak spot-spot yang dangkal. Akhirnya kita melakukan penyisiran kanan dan kiri sungai sejauh radius sekitar 5 km.
Dan untuk hasil sampai sore ini pencarian dihentikan pukul 18.00, hasilnya masih nihil. Upaya pencarian kedua korban pada hari kedua masih nihil. Sesuai SOP, tim SAR akan mencari korban selama 7 hari. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Dinas Pendidikan Sumatera Barat belum mengetahui kapan dimulainya program makan bergizi gratis secara menyeluruh. Karena program itu merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG belum sepenuhnya berjalan di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sejauh ini, baru 3 daerah yang melaksanakannya, yaitu Pariaman, Pesisir Selatan, dan Payakumbuh. Itu pun tidak berjalan lancar. Karena di Pariaman, dihentikan sementara waktu karena kehabisan persediaan kotak makan. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Barlius, mengatakan, program makan bergizi gratis dikelola sepenuhnya oleh Badan Gizi Nasional. Mereka telah melakukan sosialisasi saat rapat staf di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Dinas Pendidikan hanya menyediakan data-data terkait jumlah pelajar, mulai dari PAUD hingga tingkat SLTA, yang akan mendapatkan makan bergizi gratis itu. Khusus di Padang, Batalion 133 Yuda Sakti ditunjuk sebagai pusat dapur umum untuk memasak dan yang akan mendistribusikan makanan bergizi kepada para pelajar. Kapan mulai makan bergizi gratis di Sumatera Barat ini, itu yang mengelola lah Badan Gizi Nasional. Ya, dan mereka sudah mulai beraktivitas dan Pemprov Sumbar mereka sudah melakukan sosialisasi. Dan kemudian tadi saya tanya kapan mulainya, ya, untuk koordinator Kota Padang mereka pun belum tahu karena peralatan juga baru hari ini akan tiba katanya, peralatan masak ya, dan dapurnya di Batalion 133. Saat dikonfirmasikan ke Badan Gizi Nasional di Sumatera Barat, penanggung jawab badan yang baru dibentuk pada Kabinet Merah Putih ini bungkam dan tidak merespons permintaan kru Berita Padang untuk konfirmasi. Robiham melaporkan dari Padang. 6 sekolah di Bukit Tinggi batal mendapatkan program makan bergizi gratis yang seharusnya dilaksanakan tanggal 13 Januari. Penundaan itu terjadi karena belum siapnya mitra dan belum lengkapnya wadah untuk makan. Penundaan itu diumumkan Dinas Pendidikan melalui surat edaran. Kepala Bidang Pendidikan Dasar menuturkan, belum adanya persiapan dan kesiapan berdampak tertundanya lebih dari 3.200 peserta didik di Bukit Tinggi menerima program tersebut pada tahap awal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyuplai informasi telah menyiapkan data pelajar dari jenjang PAUD hingga SMP yang akan menerima makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional yang berada di Bukit Tinggi yang akan mencari mitra, menyiapkan dapur, sampai mendistribusikan ke sekolah. Selanjutnya, Dinas Pendidikan yang akan membagikannya ke peserta didik. Untuk perdana, baru 1 dapur di Kecamatan Guguk Panjang yang disiapkan. Sedangkan Bukit Tinggi membutuhkan 10 dapur untuk menangani lebih dari 27.000 peserta didik dari PAUD hingga SMP yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Untuk contoh makanan telah melalui 3 uji, yakni uji higienis, uji gizi, dan halal yang dilakukan Badan Gizi Nasional. Untuk pengunduran makan bergizi gratis ini kan seyogyanya dimulai tanggal hari ini, tanggal 13 Januari 2025 akan di-launching di 6 sekolah, 2 jenjang SD, kemudian 4 jenjang SMP. Namun kami dapat informasi mendadak dari Balai Gizi Nasional yang ada di wilayah Kota Bukit Tinggi. Belum mengatakan bahwasanya untuk tanggal 13 itu ditunda sampai batas waktunya tidak ditentukan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima informasi bahwa peralatan makan yang belum tiba di Bukit Tinggi, sehingga pelaksanaan makan bergizi gratis diundur. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.